Jadi gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita harus memahami dulu harfiah tujuan daripada wan prestasi itu. Kalau adanya wan prestasi, berarti ada substansi pokok yang dipermasalahkan, yang tidak sesuai dengan akidah hukum, tidak melaksanakan suatu aktivitas hukum, tidak sesuai dengan prosedur, akibatnya deadlock. Makanya dia merasa dirugikan, makanya muncul wan prestasi. Itu dari sana dulu ya. Yang kedua, tentunya kan kita lihat irisannya dulu. Wan prestasi apa yang diminta dari Reza, ya, Gladys. Sedangkan ini kan ranah daripada yang dilaporkan Reza Gladys kan masih di ranah penyidikan. Berarti kan proses penyidikan masih berjalan. Ya, saya juga belum tahu tergugat pertama, tergugat 2, 3 siapa. Apakah tergugat duanya penyidik, tergugat tiga PJ, saya juga nggak ngerti. Tapi inti daripada pokok permasalahan, seharusnya ya, tapi ya saya tergantung pengacaranya, jangan langsung menggugat wan prestasi. Jadi kalau menggugat wan prestasi berarti ada PMH, perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan etika prosedur. Akibat dia melakukan gugatan wan prestasi. Sebenarnya kalau saya menggugat secara pidana lebih bagus. Saya tidak merasa melakukan perbuatan itu, saya gugat secara pidana. Saya dirugikan secara moral maupun material. Saya menggugat dia secara pidana, menggugat secara immaterial, barulah muncul yang 100 miliar itu. Itu kira-kira. Jadi biar perjalanannya biar apa gitu loh. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau dibuat tergugat satunya si Reza, tergugat 2 siapa? Nah, pokok permasalahannya apa? Kan harus kita urut dulu gitu loh. Nah, kalau permasalahannya itu bahwa dia dilaporkan ke kepolisian karena diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pemerasan. Dia merasa dirugikan. Ya kita lihat dulu. Ini perjalanan penyidikan ini sudah tuntas enggak? Nah, kalau sudah tuntas dia katakan prestasi oke lah. Tapi kalau seandainya ini masih dalam perjalanan, ini kasus penyidikan naik ke JPU aja belum. Namun sebagai warga negara, sah-sah saja. Yang namanya pengacaranya mengajukan gugatan itu, walaupun menurut hemat saya sebaiknya dilaporkan balik secara pidana, pencemaran nama baik. Akibat pencemaran nama baik, dia dirugikan, dia dipermalukan dengan perbuatan yang tidak dia lakukan. Kira-kira gitu loh menurut akidah hukumnya. Walaupun itu juga harus dibuktikan secara hukum. Baru muncul secara immaterial itu 100 miliar yang diminta oleh pihak pengacaranya. Gitu kira-kira ya. Bang, tim kuasa hukum dari pihak Reza bilang gugatan prestasi tidak tepat karena tidak ada perjanjian sama sekali saat dan juga tidak ada yang tertulis karena kan itu cuma mereview biasa, malah itu yang minta. Kan saya udah bilang tadi. Kita bang harusnya kan diprapit aja gitu bang. Maksudnya diprapit segala kayak diprapit di mana udah naik tingkat penyidikan kok diprapit? Kalau penyidikan sudah berjalan, kemana larinya? Ya menurut hemat saya itu tadi, udah benar apa yang dikatakan PRSA bahwa kalau gugatan wan prestasi berarti ada ikatan perjanjian yang tidak sesuai dengan etika prosedur, atau ada yang menyimpang, atau ada yang mencurangi daripada ikatan perjanjian di akta tertulis, sehingga munculnya itu. Tapi kalau secara pidana dilakukan itu lebih bagus. Nanti di cara pidana itulah nanti muncul dia dirugikan secara moral maupun material tadi. Menurut hemat saya seperti itu ya. Tapi namanya sudah itu langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum, kan kita nggak bisa ngomong jangan. Itu kan hak setiap warga negara. Silakan aja nanti dibuktikan di pengadilan nanti. Bisa berlanjut atau tidak. Nanti tinggal tunggu persidangan aja gitu. Tim kuasa hukum dari pihak itu juga bilang ini termasuk yang langka karena termasuk modus juga karena kan ini pidananya lagi berjalan tapi mau membuat perdata maksudnya gimana? Itu kan boleh-boleh aja dibilang langka atau tidak langka, itu tergantung penilaian orang. Ya, itu nggak usah kita persepsikan kemana-mana lah, terserah dia mau jadi apa. Yang penting sekarang ya kita tunggu aja hasilnya gitu loh. Hasil daripada gugatan manifestasi yang dia katakan itu bisa berlanjut atau tidak.
Tapi kalau menggugat pihak kepolisian ya nggak bisa, karena itu belum berhenti, masih berlanjut, masih menunggu serah terima ke JPU. Nah, kita lihat aja nanti perkembangannya nanti, kira-kira gitu ya. Iya, tadi abang bilang ada penggugat pertama itu Reza, penggugat kedua tergugat keduanya suaminya, penggugat ketiga Kapolri, dan penggugat ketiganya jaksa agung. Menurut abang gimana nih? Tim kuasa hukum bilang kalau misalnya tergugat ketiga dan keempat berarti ada perjanjian dong, ada Kapolri menjaksa agung perjanjian tulis, sedangkan itu kan tidak ada gitu. Ya, kalau tergugat itu kan bukan harus ada ikatan perjanjian. Kalau dari pihak penyidik bisa aja digugat kepolisian karena tidak profesional, kan bisa saja. Tapi bukan manifestasi, karena ini sedang berjalan. Umpamanya nanti ternyata bahwa tidak bisa ataupun hakim menyatakan bebas bahwa tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ya berarti manifestasi. Bisa dia gugat tuh kepolisian itu, bisa menggugat secara immaterial. Kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang ikatan perjanjian, nggak ada masalah ikatan perjanjian dengan pihak kepolisian maupun JPU maupun pengadilan. Nah, menurut hemat saya sudah lakukan saja apa yang kau ketahui, tapi kan saya hanya memberikan guidance saja. Nanti kalau saya campuri urusan pribadi daripada Nikita kan nggak lucu juga, itu kan hak asasi dia. Gitu kira-kira ya. Bang, menurut abang seharusnya dan seperti apa sih bang untuk menggugat biar untuk mengakhiri saling menggugat sana sini? Mengakhiri apa maksudnya? Akibatnya polemik ini kan dikit, pendidik dan penjara masih tetap ingin menggugat Reza walaupun jelas dia kena TPPU dan kena pemerasan terhadap Reza. Menurut abang sendiri gimana? Nggak ada, mau sebaiknya langkah terbaik sudah berjalan. Tunggu aja sidang pengadilan, tunggu aja proses akhirnya. Nggak ada langkah yang sebaiknya. Langkah sebaiknya kan sebenarnya ya si Rezanya yang menarik, mencabut gugatannya. Tetapi kan pihak Nikita kan merasa dia dizolimi, kan gitu. Reza berkekeh bahwa dia diperas. Nah, di mana benang merahnya mau selesai? Kan nggak bisa selesai. Ya sudah, kita tunggu aja hasilnya nanti. Hasil daripada penelusuran penyidik nanti sampai kepada JPU, JPU bermuara ke pengadilan. Ya harapan saya kepada pengacara daripada Nikita Mirzani, ya persiapkan data-data dan fakta untuk nanti di medan persidangan untuk mempertanggungjawabkannya, untuk mengcounter apa yang disampaikan dari pihak pelapor. Nah, syukur-syukur bisa menggugurkan apa yang disampaikan ini sehingga dia bisa bebas. Itu menurut mereka, menurut hukum kan kita belum tahu. Kira-kira gitu ya.